Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-105 hingga 109. 105 hingga 109 dari suratul Isra. 5 ayat. 5 ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci yang mulia, yang isinya adalah kebenaran. Allah turunkan Al-Quran yang mengandung kebenaran itu dengan sebenar-benarnya, sehingga Al-Quran itu tidak dapat ditolak kebenarannya itu oleh siapapun. Bahkan tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Allah sudah hilangkan kemampuan dari manusia untuk membuat yang seumpama dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah sebagai Rasul menyampaikan Al-Quran yang isinya ada mengandung berita gembira, yaitu yang membuat manusia gembira apabila beriman, menerima kebenaran, kemudian mengikuti kebenaran tersebut, maka kabar gembiralah untuk mereka itu. Tetapi apabila menolak kebenaran, tidak mau menerima Al-Quran, maka peringatan, yaitu ancaman untuk mereka. Berita gembira dengan menyebut surga sebagai tempat balasan kebaikan bagi orang-orang yang menerima kebenaran. Kemudian peringatan atau ancaman adalah dengan menyebut neraka sebagai tempat kediaman bagi orang yang menolak kebenaran. Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah tidak diturunkan sekaligus. Al-Quran itu memiliki ayat 6.600 ayat lebih. Nah, Allah tidak menurunkan Al-Quran itu sekaligus, tetapi menurunkannya sedikit-sedikit, dan Rasulullah membacakannya kepada manusia perlahan-lahan supaya manusia memahami kandungan Al-Quran, kemudian dengan mudah mengamalkannya. Kalau semua diturunkan, maka susah untuk mengamalkannya, karena banyak sekali hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran yang mesti dilaksanakan. Tetapi bila sedikit-sedikit, maka mudahlah bagi Rasul menyampaikan, kemudian bagi Rasul mengamalkan untuk dijadikan contoh atau
teladan bagi orang-orang beriman yang datang kemudian. Apabila manusia beriman kepada Al-Quran, yaitu menerima kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran, mengikuti kebenaran tersebut, menjalankannya dalam kehidupan, maka kebaikannya itu kembali kepada diri orang-orang beriman itu sendiri. Mereka yang akan mendapatkan kebaikannya, manfaatnya. Tidak ada apa yang bertambah di sisi Allah karena keimanan manusia kepada Al-Quran, sebagaimana tidak ada pula yang berkurang dari sisi Allah apabila manusia tidak mau menerima Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah dan menyampaikannya kepada manusia. Apabila ada manusia menerima Al-Quran, maka kembali kebaikan kepada diri mereka, dan apabila menolak Al-Quran, maka mereka sendiri yang menanggung kerugiannya. Jadi Al-Quran itu adalah kasih sayang Allah kepada manusia. Tinggal lagi manusia itu mengasihi diri mereka sendiri atau tidak. Yang mengasihi diri adalah yang menerima Al-Quran yang Allah turunkan itu. Nah, orang yang berilmu, orang yang memiliki pengetahuan akan tersentuh dengan Al-Quran yang turun itu, mempengaruhi jiwanya. Itu terlihat apabila mereka mendengarkan Al-Quran, ada yang membacakan Al-Quran atau menyampaikan Al-Quran, kemudian mereka mendengar Al-Quran, maka membuat hati mereka itu menjadi lembut dan mereka menangis, meneteskan air mata. Nah, hal itu adalah disebabkan karena ilmu atau pengetahuan yang mereka miliki, karena mereka memahami bahwasanya Al-Quran yang mereka dengar itu bukan perkataan manusia. Al-Quran yang mereka dengar itu adalah firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia. Dan firman itu adalah yang sangat berharga sekali bagi hidup mereka, karena firman Allah itu penentu apakah mereka akan selamat atau tidak, penentu apakah mereka akan beruntung atau tidak, penentu apakah mereka akan bangkit, kuat dan maju, ataukah mereka akan runtuh, binasa dan celaka. Jadi Al-Quran, yaitu firman Allah, itu adalah penentunya. Maka ketika mereka mendengar Al-Quran itu, maka mereka menjadi terharu, gembira, disebabkan karena mereka mendengar firman-firman Allah yang mulia. Jadi kajian kita yang akan kita bahas lebih khusus dalam 5 ayat dalam kesempatan ini adalah tentang Al-Quran yang mulia. Ini sebagai muqaddimah dari 5 ayat yang akan kita pelajari. Sebagaimana biasa, sebelum kita pindah ke tafsir ayat, kita akan membaca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita pelajari, kemudian kita terjemahkan secara harfiah. Selepas itu barulah kita akan bahas ayat ini dengan lebih lanjut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul 'ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhirruna lil adqani sujjada. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhirruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khushu'a. Allah berfirman, wa bil haqqi, dan dengan kebenaran, anzalnahu, kami menurunkannya. Kami Allah menurunkannya Al-Quran, dan dengan kebenaran kami menurunkannya. Wabil haqqi, dan dengan kebenaran pula nazal, Al-Quran itu turun.
Jadi ada dua kali ya kata dengan kebenaran, nanti kita terangkan dalam tafsir. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad illa kecuali mubasyiran sebagai pembawa berita gembira, wa nadhira sebagai pemberi peringatan. Dan dengan kebenaran kami menurunkannya, dan dengan kebenaran Al-Quran itu turun. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Ayat berikutnya, wa Qur'anan, dan Al-Quran faraqnahu kami turunkan secara sebahagian-sebahagian atau sedikit-sedikit atau berangsur-angsur. Litaqra'ahu, supaya kamu membacanya wahai Muhammad, 'alan nas, kepada manusia, 'ala mukthin, secara perlahan-lahan, jangan cepat-cepat. Wa nazzalnahu, dan kami menurunkan Al-Quran itu tanzila, dengan penurunan yang sebahagian-sebahagian. Artinya tidak banyak-banyak ayatnya, sedikit-sedikit, dan ada kalanya berselang waktu. Dan penurunan Al-Quran itu memanjang hingga 23 tahun. Jadi bukan sekaligus, tidak. Sekaligus pada malam Lailatul Qadar dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Tapi dari langit dunia ke bumi ini itu diturunkan 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Jadi jumlahnya 23 tahun. Dan Al-Quran kami turunkan secara berangsur-angsur supaya kamu membacanya wahai Muhammad kepada manusia secara perlahan-lahan, dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sedikit-sedikit atau sebahagian-sebahagian. Sebenarnya berangsur-angsur itu sebahagian-sebahagian juga, maknanya hampir sama. Nanti kita akan bedakan dalam kajian tafsir. Ayat berikutnya lagi, Qul, katakanlah wahai Muhammad, aminu bihi, kamu berimanlah kamu kepadanya, au la tu'minu, atau kamu tak mau beriman, sama saja bagi Allah. Kamu beriman, tak ada apa yang bertambah bagi Allah. Kamu tidak mau beriman, tak ada apa yang berkurang dari sisi Allah. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang utul ilma, diberi ilmu, min qablihi, sebelumnya, maksudnya sebelum Nabi Muhammad diutus, sebelum Al-Quran diturunkan, idza, apabila yutla, dibacakan, alaihim, kepada mereka Al-Quran itu, yakhiruna, mereka bersungkur, lil adqan, atas muka mereka, sujada, sambil bersujud. Jadi apabila mereka mendengar Al-Quran, maka mereka langsung bersujud. Bersujud itu sebagai tanda memuliakan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Wa yaqulun, dan mereka itu berkata, subhana rabbina, maha suci Tuhan kami. In kana wa'du rabbina lamaf'ula, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti akan ditunaikan, arti pasti akan ditepati. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Yaitu yang menerima Al-Quran akan dibahagiakan, tetapi yang menolak Al-Quran akan disengsarakan. Barang siapa yang menerima Al-Quran, maka akan berbahagialah hidupnya. Tapi barang siapa yang menolak Al-Quran, maka akan menderitalah hidupnya. Itu dah janji Allah di dunia, apalagi di hari akhirat. Wa yakhiruna lil adqan, wa yakhiruna, dan mereka itu bersungkur, lil adqan, di atas muka mereka, yabukun, dalam keadaan menangis. Menangis apa ini? Menangis gembira, ya.
syahdu, karena mendengarkan Al-Quran yang mulia. Wa yaziduhum, dan bertambah kepada mereka khusyu'a, khusyuk. Siapa yang melihat mushaf maka akan menjumpai di situ ada tanda sujud. Nah, apabila membaca ayat ini maka disunatkan untuk sujud tilawah, seperti sujud yang kita lakukan di subuh Jumat ketika kita membaca surah As-Sajdah. Karena ayat ini mengandung makna siapa yang mendengarkan ayat-ayat Allah bersungkur sujud. Nah, kita karena mendengar ayat Allah atau membaca ayat Allah, maka bersungkur sujud sesuai dengan kandungan ayat ini, kandungan maknanya. Ini diantara ayat sujud tilawah. Katakanlah wahai Muhammad, berimanlah kepada Al-Quran, atau kamu tidak beriman. Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka bersungkur atas muka mereka sambil bersujud. Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami adalah, janji Tuhan kami itu pasti ditunaikan. Dan mereka bersungkur sujud atas muka mereka sambil menangis, dan bertambahlah kekhusyuan mereka. Jadi bertambah khusyuk maknanya bertambah syahdu. Maka suasana hati mereka, mereka tenggelam di dalam kenikmatan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang beriman itu semakin hebat di dalam mengagungkan Allah, semakin terasa nikmat di hati, di jiwa. Inilah 5 ayat yang akan kita pelajari, yaitu tentang Al-Quran yang mulia yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur, yang isi kandungannya adalah menyampaikan berita gembira kepada orang yang menerimanya, bahwasanya untuk mereka surga. Tetapi juga Al-Quran menyampaikan ancaman bahwasanya untuk orang yang menolaknya, menolak Al-Quran itu akan dicampakkan ke dalam neraka. Kemudian Al-Quran yang diturunkan itu tidak diturunkan sekaligus ke muka bumi, ke manusia, tetapi diturunkan secara sedikit-sedikit, berangsur-angsur, supaya manusia mudah untuk mengamalkannya, sehingga tak terasa berat untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Al-Quran itu tidak hanya untuk dibaca, untuk mendapatkan pahala dari setiap huruf yang dibaca, tidak. Al-Quran itu lebih dari itu, adalah bukan hanya sebagai kitab bacaan, tetapi juga sebagai kitab petunjuk, yaitu yang akan diikuti dalam setiap perbuatan yang kita lakukan sehari-hari. Mulai dari bangun pagi mesti sesuai dengan Al-Quran. Umpamanya kita bangun, kemudian bersuci, kemudian beribadah kepada Allah, mendirikan salat, kemudian selepas itu berzikir di waktu pagi, kemudian hingga ke tengah hari, tergelincir matahari, kita mendirikan sholat lagi. Ini sesuai dengan Al-Quran. Karena sudah kita sebutkan sebelum ini tentang sholat 5 waktu itu disebutkan di dalam Al-Quran. Ada 2 sholat selepas tergelincir matahari, ada lagi 2 sholat setelah matahari terbenam, kemudian ada lagi sholat di waktu fajar. Nah, jadi sholat yang 5 waktu itu ada di dalam Al-Quran. Jadi kita mendirikan sholat, bukan hanya sholat, apa saja. Kita berpakaian, kemudian kita makan minum, kemudian kita bertemu dengan siapa saja manusia, ahli keluarga kita, orang tua kita, anak kita, tetangga kita, ada petunjuk itu di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran bukan hanya sebagai kitab bacaan, tetapi Al-Quran juga adalah sebagai kitab petunjuk yang mesti diikuti, diamalkan. Maka Al-Quran yang ada di hadapan kita pada hari ini, kita pelajari untuk kita ketahui kandungan maknanya, supaya mudah bagi kita untuk mengamalkannya. Beruntung kita pada hari ini telah mendapatkan Al-Quran utuh sepenuhnya, sehingga kita dapat mempelajarinya dengan mudah. Dan apabila kita bersungguh-sungguh, kita mudah mempelajarinya dalam waktu yang singkat sekali.
Apalagi kalau kita menguasai bahasanya, yaitu bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Kemudian kita punya kemampuan pula untuk mengetahui kandungan maknanya, karena kita memiliki ilmu-ilmu tentang Al-Quran, maka beruntung sekali karena kita akan mendapatkan pengetahuan yang luas dan mendalam tentang hidup ini melalui Al-Quran. Tidak ada satu pun urusan kehidupan ini yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada satu pun yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Tentang masalah rumah tangga, ada disebut dalam Quran? Ada. Masalah ekonomi, masalah politik kenegaraan, ya ada. Masalah dunia, masalah akhirat, semua ada. Masalah tubuh badan kita ini ada. Masalah jiwa rohani kita pun juga ada. Tidak ada satu pun yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Maka ketika ada manusia yang menolak Al-Quran, maka dua saja kemungkinan. Yang menolak itu karena kebodohannya, atau yang menolak itu karena kesombongannya. Ini yang disebutkan dalam ayat sebelum ini, yaitu ada manusia yang sombong, yang tidak mau menerima Al-Quran. Dan Al-Quran yang diturunkan itu adalah sebagai mukjizat. Nah, jadi kaitannya dengan ayat sebelum ini, apabila kepada Nabi Musa dahulu ada mukjizat-mukjizat yang diturunkan sebagai bukti kerasulan Nabi Musa, maka kepada Nabi Muhammad mukjizat itu adalah berupa Al-Quran yang mulia. Jadi dengan mempelajari Al-Quran sebagai mukjizat, bukti kerasulan Nabi Muhammad, maka semakin pula kita mengagungkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran yang mulia itu diturunkan kepada seorang hamba, maka hamba itu pun menjadi hamba yang mulia. Hamba itu hamba yang biasa aja sebenarnya dahulu, sampai umur 40 tahun. Tetapi ketika Al-Quran itu diturunkan kepada hamba yang biasa itu, maka hamba yang biasa menjadi luar biasa. Malam itu malam yang biasa saja, tetapi ketika pada malam itu turun Al-Quran yang luar biasa, maka malam itu menjadi malam yang luar biasa. Malam apa dia? Lailatul Qadar, malam diturunkannya Al-Quran. Kota itu kota yang biasa saja, sama seperti kota-kota yang lain. Tetapi ketika di kota itu diturunkan Al-Quran, maka kota itu menjadi kota yang luar biasa, kota suci, kota yang istimewa, yaitu kota suci Mekah dan kota suci Madinah. Malaikat itu sama seperti malaikat yang lainnya juga, tetapi karena malaikat itu ditugaskan untuk membawa Al-Quran dan menyampaikannya kepada Rasul di bumi, maka malaikat itu menjadi malaikat yang istimewa, yang luar biasa, penghulu sekalian malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Dan kita pun juga begitu. Nah, ketika kita mempelajari Al-Quran yang luar biasa itu, yang istimewa itu, maka kita pun akan menjadi hamba-hamba yang luar biasa dan istimewa. Ini disebutkan dalam hadis Rasulullah. Siapa manusia yang terbaik itu? Yang kaya raya? Yang cerdas otaknya? Tidak. Khairukum, sebaik-baik kamu adalah man ta'allamal Quran, yaitu yang mempelajari Al-Quran, wa'allamah, dan yang mengajarkannya kembali. Maka jangan rendahkan ya orang yang mengajar Quran di kampung, di surau pedalaman sana. Tidak. Kalau mereka mengajarkan Al-Quran dengan penuh keikhlasan, mereka adalah orang yang terbaik, lebih baik dari pejabat-pejabat yang ada di kota ini, yang tanpa Al-Quran atau kurang bersama dengan Al-Quran. Yang bersama dengan Al-Quran dalam hadis Rasulullah disebut sebagai keluarga Allah wa khasatuh. Jadi Allah tu punya keluarga di muka bumi. Jangan difahami punya keluarga bermakna keluarga Allah itu adalah Tuhan juga. Tidak. Maksudnya untuk mengangkat kedudukan seseorang itu, maka disebut orang itu sebagai keluarga Allah, terangkat karena bersama dengan firman Allah Al-Quran.
Ada seorang peserta karantina tahfidz sekarang ini umurnya 70 lebih. Nah, sekarang ini bersama kita sepanjang hari dengan Al-Quran saja. Nah, mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi membaca Al-Quran saja. Nah, ini adalah hamba yang terpilih, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama dengan Al-Quran, karena jarang manusia yang mampu untuk bersama Al-Quran sepanjang hari, disebabkan karena kesibukan dunia ini. Ada saja yang dikerjakan, ada saja yang dibuat, tapi ada hamba Allah itu yang sudah dia pinggirkan kesibukan hariannya dan hanya mengisi waktunya dengan Al-Quran yang mulia, maka jadilah ia hamba yang mulia. Bersama dengan yang istimewa menjadi hamba yang istimewa. Inilah 5 ayat yang akan kita pelajari insyaallah. Kita mulai kajian tafsir. Jadi tadi itu barulah tafsir ringkasnya saja, yaitu pembahasan kita tentang Al-Quran yang mulia. Ayat 105, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal, dan dengan kebenaran kami menurunkan Al-Quran, wabil haqqi nazal, dan dengan kebenaran Al-Quran itu turun, dan dengan kebenaran kami menurunkannya. Nya yang dimasukkan adalah Al-Quran, tapi mana dia ada kata Al-Quran di sini? Tak ada. Karena biasanya kalau ada katanya itu bermakna sebelumnya ada yang disebut itu. Nah, karena nya itu kan kata ganti. Nah, kata ganti apa? Nah, kalau disebutkan Al-Quran, kemudian baru disebut anzalnahu, baru boleh. Umpamanya tentang Al-Quran, umpamanya sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran, umpamanya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, itu kan tak ada kata Al-Quran di situ tuh. Langsung tiba-tiba saja sesungguhnya kami telah menurunkannya. Tapi semua manusia ketika membaca ayat ini pasti memahami yang dimaksudkan Allah telah menurunkannya itu menurunkannya apa? Al-Quran. Karena ayat ini berkaitan dengan firman Allah. Maka semua memahami. Maka boleh menggunakan kata ganti itu, nya itu, kepada sesuatu yang telah disepakati oleh manusia kemana kembalinya. Nah, kan semua kita sepakat kan? Kembalinya itu adalah kepada Al-Quran, karena yang turun dari sisi Allah kepada Rasulullah yang isinya adalah petunjuk bagi hidup, bagi kehidupan, itu adalah Al-Quran. Nah, maka diperbolehkan menggunakan katanya di sini. Nah, ini ngaji tafsir ini memang sampai ke situ jadinya. Wabil haqqi anzalnahu, dan dengan kebenaran kami menurunkannya. Kata kebenaran itu di dalam bahasa Arab adalah al-haqq. Hak. Masjid ini namanya Masjid Nurul Haq. Nah, nur cahaya, al-haq kebenaran, cahaya kebenaran, selalu diterjemahkan dengan kebenaran. Tetapi kalau kita melihat makna bahasanya, hak itu maknanya secara bahasa adalah tetap. Hak adalah tetap. Ini hak saya ini. Nah, hak saya mana? Ini adalah milik saya, tetap milik saya. Umpamanya barang itu adalah hak kita umpamanya. Maka kalau dicuri orang pun berpindah tangan, meskipun dia sudah tidak di tangan kita lagi, tapi itu adalah hak kita, maknanya tetap milik kita. Nah, kalau kita jumpai boleh kita ambil lagi? Boleh. Apa sebab? Hak kita, hak. Maka hak itu tak boleh dipindah milik, kecuali kalau dijual umpamanya atau dilepaskan hak itu. Umpamanya lagi kita memiliki rumah, maka rumah itu adalah hak kita, maknanya tetap punya kita. Nah, kalau ada orang yang mau merampasnya nggak boleh. Apa sebab? Itu adalah hak kita. Nah, jadi hak itu maknanya tetap. Mengapa kebenaran itu disebut sebagai hak? Sebab kebenaran itu tetap, tak akan berubah.
kebenaran hari ini seperti itu, besok pun kebenaran itu seperti itu juga, sampai kiamat pun kebenaran itu seperti itu juga. Di antara kebenaran itu Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Nah, Allah sebagai Tuhan, Tuhan yang sebenarnya adalah satu, yaitu pencipta langit dan bumi. Dari dahulu Tuhan itu satu saja. Nah, kalau ada yang mengatakan Tuhan itu dua, maka itu bukan hak, itu bukan yang benar. Itu adalah lawan hak, adalah batil. Batil dari kata batala. Batala maknanya ada, kemudian setelah itu hilang. Nah, ada tapi hilang. Artinya tidak ada lagi dalam kepercayaan manusia. Kalau sudah muncul kebenaran, datang kebenaran, maka orang yang menyembah berhala atau yang menuhankan Tuhan lebih dari satu, mereka akan tinggalkan kebatilan itu, kesesatan itu. Maka yang mereka ambil adalah yang hak, yang benar, yaitu mentauhidkan Allah. Jadi mentauhidkan Allah itu hak, sementara menyekutukan Allah itu batil. Nah, batil maknanya dulu tak ada, kemudian ada, manusia mengada-adakannya, kemudian selepas itu yang batil itu akan tidak ada lagi kalau yang hak itu muncul. Nah, disitulah perlunya dakwah. Dakwah itu adalah menyampaikan yang hak supaya yang batil hilang. Idza ja'al haqqu, kalau telah datang kebenaran, zahaqal batil, maka yang batil itu akan lenyap. Perumpamaan batil itu seperti apa ya? Dalam Al-Quran dibuat perumpamannya. Batil itu seperti fa'ammaz zabadu fayadhhabu jufa'a. Perumpamannya seperti buih di permukaan laut. Buih di permukaan laut, datang angin, hilang sudah buih itu, habis dia. Datang angin, diterpanya buih itu, maka melambunglah buih itu ke darat, atau maka tertolaklah dia, terdorong dia ke daratan. Kemudian datang matahari terik, maka buih itu pun hilang. Itulah perumpamaan kebatilan. Tetapi perumpamaan kebenaran, perumpamaan kebenaran itu dia tak akan hilang, yaitu angin kencang kah, matahari terik kah, maka kebenaran itu tetap ada di situ. Nah, kebenaran disebut kebenaran adalah karena bersifat tetap. Kalaupun semua manusia itu menidakkan Allah sebagai Tuhan, bukan bermakna Allah itu menjadi hilang, enggak. Hanya tertutupi saja oleh manusia yang menidakkan Allah itu. Menutupi itu maknanya mengkufuri. Maka disebutlah orang-orang kafir itu orang-orang yang menutupi keberadaan Allah, menghilangkan Allah dalam hidup mereka. Tak, mana bisa menghilangkan Allah? Yang membangunkan mereka Allah, yang memberi makan mereka Allah, yang memberikan pengetahuan kepada mereka Allah. Segala yang mereka dapat itu dari Allah. Mana mungkin mereka menghilangkan Allah? Maka apabila mereka mendapatkan pengetahuan atau mereka merendahkan diri, tidak mengikut kesombongan hawa nafsu sendiri, maka mereka akan memperakui Allah sebagai Tuhan yang sebenarnya, dan itulah dia kebenaran. Jadi makna kebenaran dari sisi bahasa adalah tetap, maka kita pakaikan kepada ayat ini, wabil haqqi anzalnahu, dan dengan kebenaran kami menurunkannya. Artinya apabila Allah telah menurunkan Al-Quran dengan kebenaran, tadi kebenaran apa maknanya? Tetap, tidak akan mungkin siapapun dari manusia menghilangkan Al-Quran itu, tak akan mungkin. Tetap turun sampai kepada manusia. Ada manusia mencoba menghalang Al-Quran itu untuk diajarkan, tak mungkin bisa, karena Al-Quran itu diturunkan dengan kebenaran, tetap akan sampai juga ke manusia. Dulu di Rusia, di Uni Soviet, ketika negeri itu dikuasai oleh komunis, sangat tidak menyukai kebenaran, yaitu agama Islam, mentauhidkan Allah, tidak menyukai Al-Quran. Maka siapa saja yang ada di tangannya Al-Quran akan
bunuh. Siapa sih yang ada tangan Al-Quran dibunuh? Tetapi setelah Uni Soviet itu tumbang, Rusia itu tumbang, maka bagaimana penduduk Uni Soviet? Apakah mereka tak tahu Al-Quran? Rupanya meskipun pemimpin penguasa pada masa itu melarang mereka untuk mempelajari Al-Quran, rupanya mereka secara diam-diam mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran. Jadi ada ruangan bawah tanah tempat mereka belajar Al-Quran. Nah, maka Al-Quran itu mereka hafal. Jadi meskipun mereka tidak membawa mushaf sekalipun, tapi Al-Quran itu tetap ada dalam dada mereka. Apa sebab? Sebab Al-Quran itu telah Allah turunkan dengan hak. Itulah dia makna haknya. Jadi siapapun manusia mencoba untuk menolak Al-Quran atau meniadakan Al-Quran, tak akan mungkin. Apa sebab? Sebab Al-Quran itu Allah turunkan dengan kebenaran. Wabil haqqi anzalnahu. Jadi siapa yang mencoba untuk meminggirkan Al-Quran, letih sendiri, penat sendiri, nanti stres sendiri, mati sendiri. Itulah kira-kira bahasa yang kita pakai. Kalau pada hari ini kita lihat bagaimana sekarang ini pondok-pondok tahfiz. Di mana-mana sekarang tumbuh seperti jamur. Ada siapa yang bisa untuk meredamnya, menghalangnya? Tidak ada. Apa sebab? Sebab Al-Quran itu diturunkan dengan kebenaran. Wabil haqqi anzalnahu. Tak ada siapa yang coba untuk menolaknya. Dahulu syaitan mencoba untuk menolaknya. Tak mungkin. Apa sebab? Sebab Allah menghendaki Al-Quran itu turun. Apabila Allah yang berkehendak, siapa yang mampu untuk menghalang kehendak Allah? Maka Allah yang berkehendak menurunkan Al-Quran dengan kuat, dengan kokoh, itu tak ada siapa yang mampu untuk menghalangnya. Disebut dengan bilhaq. Bilhaqqi anzalnahu. Dan dengan kebenaran kami menurunkannya. Wabil haqqi nazal. Dan dengan kebenaran pula Quran itu turun. Ini ada dua kali nih kata dengan kebenaran. Maka mestilah diterangkan kebenaran yang kedua ini berbeda dengan yang tadi. Lalu apa maknanya kebenaran yang kedua ini? Maknanya adalah kandungan Al-Quran itu adalah kebenaran. Kalau tadi penurunannya itu dengan kebenaran. Sekarang yang kedua, kandungannya itu adalah kebenaran. Apabila Al-Quran yang diturunkan itu menerangkan tentang keadilan, umpamanya, tak ada siapa yang mempersoalkan keadilan Al-Quran. Umpamanya tentang pembagian warisan lah. Anak laki-laki dapat 2 kali lebih banyak dari anak perempuan. Adil atau tidak? Tapi orang Sumatera Barat nggak setuju ini. Karena ada adat apa namanya? Maka apakah Al-Quran itu menjadi terpinggir dari kelompok yang tak akan mungkin. Apa sebab? Apabila manusia itu mencoba untuk mengkaji dengan lebih dalam tentang Al-Quran, maka akan menemukan yang disebutkan dalam Al-Quran itulah yang adil sebenarnya. Maka kandungan Al-Quran itu adalah keadilan. Kandungan Al-Quran itu adalah apalagi yang lain, kesempurnaan. Kandungan Al-Quran itu adalah kemajuan yang ada di dalamnya, dan itu tetap sepanjang masa, yaitu tidak membawa manusia kepada kerugian atau kelemahan. Nah, kandungan Al-Quran itu berkaitan dengan kepercayaan akidah, berkaitan dengan ibadah, ini kesempurnaan Al-Quran, berkaitan dengan apa lagi? Dengan akhlak, perilaku manusia, berkaitan dengan masalah harta benda, berkaitan dengan dunia dan juga akhirat, antara jasmani dan rohani, sempurna sekali. Kesemuanya itu adalah kebenaran. Kandungannya itu adalah kebenaran. Dan siapa yang menentangnya, ini yang akan ditinggalkan. Bukan Al-Quran itu yang akan ditinggalkan. Bahkan Al-Quran itu yang akan dimenangkan,
dari sekalian pandangan yang dimiliki oleh manusia, karena kandungan Al-Quran itu adalah kebenaran. Apa tadi makna kebenaran? Tetap, tak akan pernah terpinggir, kalah atau dihilangkan. Sepintar apapun manusia memberikan pandangan tentang suatu dari persoalan hidup ini, kemudian menghadapkannya dengan Al-Quran, maka tidak akan mungkin mampu mengalahkan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maka dengan kebenaran Al-Quran itu turun, maka kalaulah Al-Quran itu diturunkan seperti yang kita sebutkan ini, yaitu dengan kebenaran diturunkan, kemudian kandungannya adalah kebenaran, maka kalau mau kokoh, kuat, gagah, kemudian apabila mau menang, maju, sejahtera, tak ada jalan lain kecuali bersama dengan Al-Quran. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Kalau kita dapatkan ayat yang lain banyak sekali ya yang menguatkan ayat ini, yaitu waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka baginya kehidupan yang sempit, dia akan sengsara. Apa sebab? Sebab yang dia ikuti adalah pandangan fikirannya sendiri yang belum tentu ada kebaikan di dalamnya, belum pasti kemaslahatan di dalamnya. Boleh jadi yang ia pandang itu adalah yang salah atau yang buruk, yang merugikan. Tapi karena dia punya akal yang menurut dia itulah yang paling menentukan baginya, maka dia pilih juga. Andaikan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dahulukan kepercayaan kepada firman Allah itu berbanding apa yang dihasilkan oleh akal fikirannya. Ini disebutkan bahwasanya kalau ada hasil fikiran akal itu dan ada yang turun dari sisi Allah berupa nas, wahyu, maka yang dimenangkan adalah wahyu atau firman Allah, bukan akal. Karena sepintar apapun akal manusia pasti ada kekurangannya, dan manusia memiliki keterbatasan dalam memahami sesuatu. Akal kita sekarang sajalah tahu kita tentang apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, tak tahu. Perkembangan yang akan terjadi pada masa yang akan datang, tak tahu. Maka bagaimana kita akan menetapkan, membuat petunjuk untuk masa yang akan datang? Tak mungkin. Paling-paling kita meraba-raba, mengagak-agak, mengira-ngira. Sementara Allah tahu apa yang akan berlaku pada masa yang akan datang, maka Allah telah menetapkan petunjuk berdasarkan pengetahuannya yang luas itu. Maka petunjuk itu akan tetap sesuai sampai ke masa yang akan datang, seperti apapun perubahan masa di masa yang akan datang. Nah, itu penjelasan yang ringkas untuk memahami bahwasanya firman Allah itu adalah benar, dengan kebenaran diturunkan, dan kandungannya pun adalah kebenaran. Kepada siapa diturunkan? Kepada Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Rasulullah itu menyampaikan Al-Quran itu, karena tidaklah yang Rasulullah sampaikan melainkan Al-Quran itu. Al-Quran yang Rasulullah terima dan itu yang Rasulullah sampaikan. Ketika disebut di dalam ayat ini Al-Quran sebagai pembawa berita gembira, bermakna kandungan ayat-ayat Al-Quran itu ada sebagai pembawa berita gembira, dan ada ayat-ayat Al-Quran itu sebagai pemberi peringatan. Umpamanya ketika kita menjumpai ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan balasan untuk orang-orang yang taat, maka bermakna itu adalah berita gembira. Tetapi apabila kita jumpai ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang balasan untuk orang-orang yang bermaksiat, maka bermakna ayat itu adalah ayat ancaman, ayat peringatan.
Biasanya ayat berita gembira itu menerangkan tentang surga, dan ayat-ayat ancaman itu berkaitan dengan neraka. Biasanya ayat-ayat yang berkaitan dengan berita gembira itu adalah balasan kebaikan dari sisi Allah, dan boleh jadi balasan itu berlipat kali ganda dan didapatkan di dunia dan juga di akhirat. Dan biasanya ayat ancaman itu berisi tentang hukuman atau siksaan atau kecelakaan, kebinasaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Nah, dua itu saja isi kandungan Al-Quran itu. Lihatlah ayat Al-Quran itu, isinya dua itu saja. Nah, karena memang manusia itu dua saja kumpulannya. Sudah kita sebutkan sebelum ini. Kumpulan yang pertama siapa? Orang-orang yang beriman, dan kumpulan yang kedua adalah orang-orang kafir. Nah, untuk orang-orang beriman berita gembira, untuk orang-orang kafir peringatan atau ancaman. Dan dimasukkan ancaman atau peringatan kepada orang beriman yang bermaksiat, karena biasanya yang tak beriman yang melakukan kejahatan itu. Tetapi boleh jadi yang beriman itu karena kesilapan, karena kesalahan, kelalaian, akhirnya melakukan kemaksiatan, berdosa. Maka untuk mereka pun juga ayat-ayat ancaman, peringatan, sehingga membuat mereka menjadi sadar, kemudian mereka bertaubat, kemudian mereka memperbaiki diri. Nah, itulah dia ayat-ayat dalam Al-Quran. Jadi kalau ingin mendapatkan berita gembira yang akan menggembirakan kita, hilang stres kita, akan hilang kesedihan kita, maka baca Al-Quran, baca ayat-ayat yang berkaitan dengan berita gembira. Tentang apa? Kematian ahli keluarga, sedih kita kan? Tapi baca ayat-ayat tentang bahwasanya nanti apabila yang meninggal dunia itu adalah keluarga kita yang beriman dan beramal saleh, dan kita pula adalah juga yang beriman dan beramal saleh, akan dikumpulkan kembali orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu dalam kehidupan yang lebih istimewa lagi dari yang pernah dilalui di dunia ini. Kalau mendengar ayat seperti itu, bagaimana perasaan hati kita? Gembira, hilang kesedihan kita. Oh ya, telah meninggal ahli keluarga yang sangat kita cintai, tapi nanti kita akan kumpul kembali dalam suasana yang lebih gembira lagi. Itu ayat-ayat gembira. Tapi ketika kita menjumpai ada kisah-kisah yang menerangkan tentang kaum-kaum terdahulu yang melakukan pelanggaran, kemudian mereka dibinasakan, maka terbayang pula tentang mungkin kita pernah melakukan kesalahan. Boleh jadi Allah menyiksa kita karena dosa-dosa kita, tetapi kita menjadikan apa yang telah kita lakukan itu sebagai usaha kita untuk bersungguh-sungguh lagi di dalam bertaubat kepada Allah, sehingga peringatan itu menjadi bermanfaat, yaitu membuat kita menjadi lebih sungguh-sungguh dalam bertaubat, menyesali apa yang telah kita lakukan. Dua saja ayat yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu ayat berita gembira dan ayat peringatan, ancaman. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Tadi saya sebutkan tentang kandungannya itu adalah berita gembira dan peringatan. Kemudian Al-Quran yang banyak itu, yang isinya berita gembira dan peringatan itu, diturunkan sebahagian. Sebahagian itu berapa? Kadang-kadang hanya satu ayat, kadang-kadang 2 ayat, kadang-kadang 5 ayat. Jadi tidak banyak-banyak turunnya, diturunkan sesuai pula dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku. Nah, ada yang diturunkan ketika Rasulullah dalam rumah, ada kalanya ketika Rasulullah di pasar, ada kalanya ketika Rasulullah sedang perang, ada kalanya ketika Rasul, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang berlaku. Nah, ayat-ayat itu berkaitan dengan peristiwa, sehingga apabila berlaku peristiwa yang seperti itu pula dalam hidup kita, kita bisa pakaikan ayat itu. Sebagaimana ayat itu dahulu menyelesaikan peristiwa yang Rasulullah hadapi, maka ayat itu sekarang bisa pula kita pakai untuk menyelesaikan persoalan atau peristiwa yang sedang kita hadapi pula. Tinggal lagi
mana ayatnya? Ayat ada sudah nih 6.600. Ini mana yang akan menyelesaikan masalah saya? Nah, disitulah perlunya ilmu. Sama dengan orang yang masuk ke kedai obat. Dalam kedai itu banyak sekali obat. Obat apa saja ada dalam kedai itu. Nah, kemudian dia sakit, umpamanya dia demam, umpamanya dia masuk, obat mana yang diambil? Obat kulit. Mesti punya ilmu. Maka kalau kita punya ilmu, langsung saja obat ini diambil. Maka begitu juga apabila kita punya ilmu, buka Al-Quran, tahu kita ayat mana yang akan kita ambil untuk menyelesaikan persoalan kita. Tapi saya tak tahu, Ustaz. Kalau tak tahu, bertanya kepada yang tahu. Nah, sudahlah tak tahu, tak pula mau tahu. Nah, akhirnya tak tahu selama-lamanya. Akhirnya obat ada di hadapan, maka dia pula menanggung derita penyakitnya itu tanpa dia mengambil obat itu. Orang seperti itu adalah orang yang merugi, karena ada Al-Quran di hadapan untuk menyelesaikan persoalan hidup, kemudian tidak meraihnya untuk menyelesaikannya, rugi. Ala muksin, Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan Al-Quran itu secara perlahan-lahan. Maka pengajian yang baik itu adalah bukan pengajian menyampaikan ayat itu banyak-banyak, enggak, sedikit-sedikit saja. Umar bin Al-Khattab, siapa Umar bin Khattab itu? Sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah yang sangat tersentuh sekali apabila Al-Quran dibacakan. Bahkan yang menjadi sebab beliau mendapat hidayah itu adalah mendengarkan Al-Quran. Maka beliau berpesan, kalau belajar Al-Quran jangan banyak-banyak. Kalau mempelajari kandungan Al-Quran itu 5 ayat 5 ayat. Ta'allamul Qur'ana khamsa ayatin khamsa ayatin. Belajarlah Al-Quran itu 5 ayat 5 ayat. Yang sekarang kita pelajari ini 5 ayat. Tapi kita lihat juga, karena kita dibatasi oleh waktu yang ada, kalau ayat itu panjang, maka kita ambil 1 ayat saja atau 2 ayat saja. Tapi kalau ayatnya pendek-pendek, maka kita banyakkan sedikit. Jadi kita mengambil kebijaksanaan, 1 halaman kita ini, 1 halaman mushaf ini ada 15 baris, kita akan sampaikan dalam 3 atau 4 kali pertemuan. Maka jadi lama dia ya. Jadi lama. 1 juz itu kita sampaikan lebih kurang 60 sampai 65 pertemuan. 1 juz 60 sampai 65 kali pertemuan. Berarti kalau 30 juz berapa? Nah, 60 kali 30 bermakna 1800 pertemuan. 1800 pertemuan. 1 minggu berapa kali pertemuan? 3. Berarti 1800 bagi 3. Berapa minggu? Itu kalau terus masuk pengajian ini. Kalau cuti pula, libur, maka kita hanya dapat 1,5 juz dalam 1 tahun. Kadang-kadang hanya 1 juz saja dalam 1 tahun. 1 juz 1 tahun berarti untuk menyelesaikan 30 juz 30 tahun. Maka yang umurnya 60, maka mintalah kepada Allah supaya ditambahkan umur sampai 90 tahun supaya selesai Al-Quran 30 juz ya. Membacanya mudah, senang, sekali duduk kita bisa baca berapa juz umpamanya. Tetapi untuk mempelajarinya ini perlu kesabaran dan perlu istiqamah. Kadang-kadang ada yang ikut hadir sekali, 2 kali, kali ketiga tak pula hadir lagi. Nah, istiqamah ini perlu. Kembali kebaikannya kepada diri kita sendiri. Rasulullah menyampaikannya dahulu berapa lama? 23 tahun. Nah, yang 13 tahun di kota Mekah itu isinya tentang akidah, keimanan.
kepercayaan. Itu saja, membangun kerohanian, menguatkan hati, mengokohkan jiwa. Hanya itu saja. Kemudian memurnikan tauhid, kemudian membuang jauh-jauh syirik. 13 tahun lamanya itu saja. Kemudian selepas itu di Madinah barulah berkaitan dengan ibadah, kemudian kaitan dengan muamalat, pergaulan, kaitan dengan membangun bangsa dan seterusnya. Qul aminu bihi aw la tu'minu, katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, berimanlah kamu kepada Al-Quran atau kamu tidak beriman, bagi Allah itu adalah sama saja. Jadi makna dari berimanlah kepada Al-Quran atau kamu tidak beriman, itu maknanya apabila kamu beriman kebaikan kembali pada dirimu, kalau kamu tidak beriman kamu sendiri yang akan menanggung kerugiannya. Bermakna ayat ini sebenarnya adalah ingin membuat kita sadar, yaitu menyadarkan kita, yaitu membuka wawasan kita bahwasanya Al-Quran itu diturunkan bukan untuk Allah. Al-Quran itu diturunkan adalah untuk kemaslahatan manusia, untuk manfaat manusia itu sendiri. Begitu juga kita, kalau kita menyampaikan kepada anak-anak kita, nak, kamu belajar Al-Quran, kebaikannya adalah untuk dirimu sendiri, bukan untuk ayah, bukan untuk emak, tapi untuk dirimu sendiri. Nanti kalau kamu sudah berkeluarga, untuk keluargamu. Al-Quran itulah yang akan menjadi petunjukmu dalam membawa keluargamu dan untuk akhiratmu. Karena hidup kita ini bukan hanya di dunia ini saja. Al-Quran itulah yang akan menjadi petunjukmu untuk mendapatkan akhiratmu, akhirat yang lebih banyak lagi kebaikannya dari yang didapatkan di dunia ini. Tapi bagaimana cara mendapatkannya? Al-Quran. Nah, ini kandungan ayat. Innal ladzina utul ilma min qablihi. Ini bagaimana orang-orang terdahulu sikapnya terhadap Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, sebelum Al-Quran itu diturunkan, apabila dibacakan kepada mereka ketika Al-Quran sudah diturunkan, mereka tahu, tak pernah mereka mendengarkan yang seperti itu sebelumnya. Sekarang mendengarkan, maka mereka menjadi terharu. Yakhiruna lil adqani sujjada, maka mereka bersungkur di atas muka mereka sambil bersujud. Maksudnya mereka bersungkur sujud itu meninggikan, memuliakan Al-Quran yang turun itu. Karena biasanya kalau manusia merendahkan badannya, itu menunjukkan bahwasanya dia memuliakan. Nah, ada negara yang kebiasaan di negara tersebut, yaitu warganya, yaitu bangsa di negara itu, untuk memuliakan orang lain, dia akan menundukkan badannya. Nah, begitu juga siapapun manusia, untuk menghormati orang tua yang lebih berumur darinya, maka dia akan menundukkan badannya. Kalau berjalan di hadapan orang yang lebih tua, maka dia akan menundukkan. Menundukkan itu tanda menghormati. Nah, di dalam ayat ini, yang diberi ilmu karena ilmu akan merendah di hadapan Al-Quran. Jadi siapa yang meninggi di hadapan Al-Quran itu? Orang yang tak punya ilmu. Tapi dia ada ilmu tapi meninggi juga. Oh, berarti orang yang sombong. Nah, ini kita ulang berkali-kali ini. Apabila kita telah diberi ilmu, maka ilmu yang kita miliki itu akan membuat kita merendah di hadapan Al-Quran sebagai memuliakan Al-Quran. Yakhiruna lil azqan, mereka bersungkur sujud, sujjada. Diterjemahkan al-azqan itu dengan muka, bersungkur di atas muka mereka. Sebenarnya al-azqan itu bukan muka maknanya. Al-azqan itu ini tempat tumbuhnya janggut nih. Ini apa ini? Dagu. Nah, jadi mereka bersungkur di atas dagu mereka. Tapi tak biasa kita dengar kata dagu ini. Tapi memang itulah dia makna asalnya.
Jadi mengapa digunakan kata dagu? Karena nanti ayat berikutnya, yaitu ayat menerangkan ketika mereka bersungkur sujud itu, mereka bersungkur sujud dalam keadaan menangis. Nah, kalau manusia menangis, air mata itu jatuhnya kemana? Ke pipi. Ke pipi. Kemudian setelah jatuh di pipi itu kemana lagi? Ke mulut. Setelah ke mulut mana lagi? Nah, ke dagu. Biasanya penuh di sini air, tumpah. Karena ini berkaitan dengan bersungkur sujud dalam keadaan menangis, maka digunakanlah kata dagu di situ. Tetapi dalam terjemahannya kita tak gunakan kata dagu karena tak terbiasa kita mendengarkannya. Mereka bersungkur sujud di atas dagu mereka. Kita tak nyaman kan? Akhirnya digunakanlah perkataan yang biasa kita dengar, yaitu mereka bersungkur sujud di atas muka mereka. Tapi mesti difahami, makna muka di sini adalah yang paling mulia di diri kita ini. Kemudian di situ ada mata yang menangis, kemudian mengeluarkan air mata, dan itu adalah tanda kebahagiaan karena mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini kaitannya dengan ayat yang kita pelajari ini. Dan ketika bersujud itu mereka mengatakan Subhana Rabbina wa yaquluna Subhana Rabbina, Maha suci Tuhan kami. Maknanya Maha suci ini adalah menjauhkan Allah dari sifat kurang. Karena yang mereka dengar itu adalah ayat-ayat Allah yang kandungannya sempurna, karena diturunkan dengan kebenaran, dan turunnya itu pula mengandung kebenaran. Maka mereka pun bertasbih mensucikan Allah, menjauhkan sifat kurang dari Allah. In kana wa'du rabbina la maf'ula, dan adalah janji Tuhan kami itu adalah pasti dipatuhi. Janji Allah adalah menurunkan Al-Quran setelah diturunkannya kitab-kitab suci yang sebelumnya. Jadi ada kitab suci Taurat, ada kitab suci Zabur, ada kitab suci Injil. Tetapi kitab-kitab suci itu dapat dirubah oleh manusia dengan tangan-tangan mereka, dan Allah berjanji akan menurunkan kitab suci lagi selepas itu, dan kitab suci yang diturunkan yang terakhir itu akan dijaga dan dipelihara hingga akhir zaman, dan janji itu ditepati oleh Allah. Udah berapa lama Al-Quran turun sampai sekarang? Ada berubah Al-Quran satu huruf? Tidak, karena Allah menepati janjinya. Wa yakhiruna lil adqani yabkun, dan mereka bersungkur sujud di atas muka mereka sambil menangis. Wa yaziduhum khusyu'a, dan bertambah khusyuk mereka. Berarti ada suatu keadaan rohani, spiritual yang dimiliki oleh seseorang, bahwasanya akan semakin hebat suasana kejiwaan seseorang apabila bersama dengan Al-Quran. Semakin mereka baca Al-Quran dengan keimanan, kemudian mereka merendah di hadapan Al-Quran yang mereka baca, mereka muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan firman-Nya, maka semakin mereka akan merasakan kesyahduan bersama Al-Quran, dan itu yang membawa mereka kepada kekhusyuan. Khusyuk maknanya sudah tidak lagi merasakan yang lainnya. Yang mereka rasakan adalah kehadiran Allah ketika bersama Al-Quran. Nah, dapatkah kita suasana seperti itu? Saya dapat, Ustaz, tapi bulan Ramadan saja. Nah, karena bulan diturunkannya Al-Quran. Tapi di luar Ramadan, itulah dia, jarang sekali dengan Al-Quran. Nah, maka kita coba sekuat tenaga, kapanpun, bukan hanya di bulan Ramadan, bukan hanya ketika kita pergi umroh dan haji, tetapi di setiap waktu yang kita miliki, kita merasakan kesyahduan, kenikmatan, kesenangan, dan kebahagiaan bersama dengan Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.